Bayangkan kamu punya uang, tapi bukan disimpan di bank melainkan di dunia digital yang berjalan sendiri tanpa pegawai, tanpa kantor, dan tanpa izin siapapun. Inilah konsep lending di kripto. Di dunia keuangan tradisional, kalau kamu menyimpan uang di bank, bank akan meminjamkan uang itu ke orang lain dan kamu hanya mendapat sedikit bunga. Tapi di dunia kripto, kamu bisa melakukan itu sendiri tanpa perantara. Melalui platform seperti atau kamu bisa langsung menjadi bank. Caranya sederhana, kamu menyimpan aset kripto milikmu, misalnya USDT atau ETH, ke dalam sebuah sistem yang disebut liquidity pool. Anggap saja ini seperti kolam besar berisi uang dari banyak orang. Lalu, orang lain bisa meminjam dari kolam itu. Tapi tidak seperti pinjaman biasa. Di sini tidak ada yang bisa kabur, karena semua diatur oleh teknologi bernama smart contract, program otomatis yang memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Setiap orang yang ingin meminjam harus memberikan jaminan. Bahkan, jaminannya biasanya lebih besar dari jumlah yang dipinjam. Misalnya, seseorang menyimpan aset senilai 10 juta rupiah, lalu hanya bisa meminjam sekitar 5-7 juta. Kenapa begitu? Karena dunia kripto sangat fluktuatif. Harga bisa turun dengan cepat. Jadi sistem harus melindungi pemberi pinjaman, yaitu kamu. Dari sinilah kamu mendapatkan keuntungan. Setiap orang yang meminjam akan membayar bunga, dan bunga itu langsung masuk ke kamu sebagai pemberi pinjaman, tanpa bank, tanpa admin, tanpa orang tengah. Tapi, di balik peluang ini, ada risiko yang sering tidak disadari. Yang paling penting adalah likuidasi. Jika seseorang meminjam dengan jaminan kripto, lalu harga jaminannya turun terlalu jauh, sistem akan otomatis menjual aset itu untuk menutup pinjaman. Ini terjadi sangat cepat, tanpa peringatan. Itulah kenapa banyak orang kehilangan asetnya bukan karena salah platform, tapi karena tidak memahami cara kerjanya. Kesimpulannya sederhana, lending di kripto adalah cara membuat aset kamu bekerja tanpa harus menjualnya. Kamu bisa menghasilkan bunga, memanfaatkan aset sebagai jaminan, dan bahkan menggunakan pinjaman untuk peluang lain. Namun, semakin besar potensi keuntungan, semakin besar juga risikonya. Jadi sebelum masuk lebih dalam, pahami dulu satu prinsip penting. Di dunia DeFi, kamu bukan hanya pengguna, kamu adalah bank itu sendiri. Next, kita akan bahas staking.